Liz kemudian menanyakan sesuatu yang membuatku terdiam tentang apakah aku sendiri sudah menemukan seorang master. Pertanyaan itu menusukku lebih dalam daripada yang kubayangkan. Karena kalau kupikirkan baik-baik, memang tidak ada tempat yang cocok untukku. Di Dojo Luke, aku pasti kelelahan. Di laboratorium Sitri, aku bisa saja benar-benar meledak. Di Akademi Sihir Lucia, aku hanya akan dimarahi. Di gereja bersama Ansem, mungkin aku bakal dipurifikasi. Dan di tempat Liz, sudah pasti jantungku yang meledak. Akhirnya, aku hanya bisa pasrah, menarik napas panjang, dan dalam hati menyimpulkan dengan senyum kecil. Kalaupun aku harus mencari seorang master, rasanya hanya satu nama yang terlintas, Matis-san. Yang terakhir adalah cerita dari aku sendiri. Karena pada akhirnya, aku pun juga harus mencari seorang mentor. Rasanya aneh setelah melihat teman-temanku satu persatu melangkah dengan mantap ke arah masa depan mereka masing-masing. Luke dengan jalan kesatrianya, Sitri dengan dunia alkeminya, Lucia dengan akademi sihirnya, Ansem dengan peran paladin yang teguh, dan Liz dengan teknik bayangan mematikannya. Sementara aku masih di sini, berkutat dengan kebingungan sendiri. Aku pun akhirnya mencoba mendekati Matis-san, seorang ahli relik yang cukup terkenal di kota. Dalam benakku, ini terdengar seperti pilihan paling aman. Tidak ada latihan fisik yang menguras tenaga. Tidak ada eksperimen yang bisa meledak sewaktu-waktu. Tidak ada risiko jantung pecah atau dimarahi profesor setengah spirit Nobel. Dunia relik terasa jauh lebih damai. Dan toh, aku memang suka sekali dengan benda-benda kuno itu. Sayangnya, kenyataan tidak seindah bayanganku. Begitu aku memohon agar dia menjadi mentorku, tanggapan yang kudapat hanyalah teriakan penuh logika yang menusuk jantung. Katanya aku ini bukan ahli relik, melainkan hanya hunter biasa yang kebetulan hobi mengumpulkan barang kuno. Dia bahkan menyuruhku pergi agar tidak mengganggu pekerjaannya. Aku tidak menyerah begitu saja. Aku bahkan rela menjatuhkan harga diri dengan bersujud di depan tokonya. Orang-orang yang lewat menatapku seperti orang gila, dan Matis-san makin berang karena aku mengganggu bisnisnya. Namun, apa boleh buat? Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak melakukan hal memalukan ini, aku tidak akan pernah mendapat seorang mentor. Dalam hati, aku sebenarnya sadar, relik bukanlah jalur umum bagi seorang hunter. Tidak ada yang menempuh jalan ini sebelumnya. Tapi justru karena itu aku merasa tertarik. Kalau aku tidak punya bakat di bidang yang sama dengan teman-temanku, bukankah lebih baik menekuni hal yang memang kusukai? Lagi pula, kalau benar-benar berhasil, siapa yang bisa melarangku berhenti jadi hunter dan hidup sebagai ahli relik? Akhirnya, dengan suara penuh rasa kesal, Matis-san menyerah. Ia berkata bahwa kalau suatu saat ada waktu, dia akan memberiku sedikit pelajaran. Hanya itu. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan resmi, bahkan tidak bisa disebut bimbingan yang sesungguhnya. Tapi bagiku, itu sudah cukup. Mungkin aku memang bukan hunter sejati seperti teman-temanku. Tapi saat melihat mereka melangkah ke jalan yang dipenuhi cahaya, aku juga tidak ingin berhenti berjalan. Meski jalanku dipenuhi penolakan dan ejekan, meski pilihanku terlihat konyol bagi orang lain, setidaknya aku sudah berusaha. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Nah, di momen inilah aku lagi-lagi kembali kepikiran. Jujur aja, aku nggak tahu harus ketawa atau nangis kalau ingat lagi semua kunjunganku ke mentor-mentor top dunia. Kalau ada yang nanya, rasanya kayak perjalanan terburuk dalam hidupku. Tapi anehnya, setiap kejadian itu justru bikin orang salah paham. Pertama, di dojo Master Thorn, guru pedangnya Luke. Dia terkenal sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Orang-orang bilang, cukup ditatap matanya, monster manapun pasti langsung ciut ketakutan. Aku pun ditegapkan berdiri di hadapannya. Tatapan matanya menusuk, keras, seolah bisa menembus sampai ke dasar jiwaku. Tapi, aku malah bengong, bukan karena berani, tapi karena aku nggak ngerti harus ngapain. Aku cuma tahan napas dan nahan muka supaya nggak kelihatan panik. Anehnya, karena aku sama sekali nggak goyah, dia malah salah paham. Dia pikir aku punya mental baja, tahan dari tekanan seorang Master Thorn. Padahal, kepalaku kosong aja waktu itu. Bener-bener kosong.
Lalu ada kunjungan ke laboratorium alkemi di akademi. Profesor Sitri minta aku coba bikin potion baru. Kupikir gampang, tinggal campur-campur bahan. Jadi aku tambahin dikit bahan relik biar keren. Hasilnya, satu ruangan terbakar habis, meledak sampai semua profesor kabur ketakutan. Aneh lagi, aku dan Sitri keluar tanpa luka sedikit pun. Semua orang ngira aku monster hunter yang gila. Bahkan lebih gila daripada ilmuwan alkemi paling edan. Kenyataannya, aku cuma beruntung masih pakai save ring. Tanpa itu, mungkin aku sudah jadi arang. Ketiga, Sage Agung, guru dari Lucia sendiri. Awalnya dia sebal karena aku sempat ngira dia anak kecil. Tapi entah kenapa, begitu dia tahu aku nulis buku sihir sendiri, ekspresinya berubah. Dia kagum. Dia kira aku penyihir jenius sama seperti Lucia. Padahal aku cuma nulis omong kosong dengan keyakinan konyolku, tanpa tahu teori sihir apapun. Manaku nol besar, tapi Sage itu tetap penasaran. Karena baginya mustahil ada orang tanpa mana bisa bikin buku sihir yang bisa dipraktikkan oleh penyihir jenius nomor 1 dunia. Aku hampir ngakak kalau nggak ingat betapa seriusnya tatapan dia waktu itu. Dan terakhir, gereja. Master Paladin, guru dari Anthem Smart. Aku ikut Anthem ke gereja dan di sana aku malah bengong. Aku duduk lama, kepalaku penuh penyesalan gara-gara semua kejadian absurd sebelumnya. Ingat tatapan Master Thorn, ingat ledakan di lab Sitri, ingat wajah Sage Agung yang kupanggil anak kecil. Rasanya aku pengen menghilang. Tanpa sadar mataku panas, nyaris menangis. Tapi dari sudut pandang Master Paladin, itu pemandangan yang berbeda. Dia lihat aku seperti sedang berdoa dengan tekad penuh, bahkan sampai menitikkan air mata. Dia menganggap aku orang dengan keseriusan dan iman yang lebih dalam dari muridnya sendiri. Padahal aku cuma sedih karena merasa nasibku payah banget. Kalau dipikir-pikir lagi, lucu juga. Semua orang itu salah paham. Mereka lihatku sebagai orang kuat, gila, jenius, bahkan penuh tekad. Padahal aku cuma manusia biasa yang terlalu sering tertimpa sial. Begitu keluar dari toko relik, aku tarik napas panjang. Sujud sampai jidat merah tadi bukan cara elegan, tapi setidaknya aku berhasil bikin Matisan agak luluh. Mungkin saja ini jalanku sendiri. Jalan yang lebih praktis. Aku masih bisa senyum kecil waktu melangkah. Tapi senyum itu langsung hilang ketika melihat sekumpulan orang berdiri di ujung jalan. Seragam indah, berkilau, dengan aura berat yang menekan udara sekitar. Wajah-wajah angkuh, seolah seluruh dunia ada di bawah kaki mereka. Dan di dada mereka tersemat lambang petir bercahaya yang saling bersilangan. Holy Thunder of Starlight. Nama yang bahkan aku, si pecinta gosip kelas bawah, sering dengar. Party paling terkenal, paling berisik, dan paling menyebalkan di antara para noble spirit. Dan sekarang mereka berdiri di depanku. Semua mata mereka menatap lurus ke arahku. Dagu salah satu dari mereka terangkat, senyumnya tipis dan meremehkan. Udara seolah membeku. Sial, dari semua orang di dunia, kenapa harus mereka yang muncul di sini? Nah, mulai dari sini akan terjadi time skip lagi selama beberapa bulan, di mana pada masa ini Cry pun akhirnya sudah membentuk sebuah klan baru dengan nama Clan First Step. Dari sini ceritanya nyambung ke cerita dari Torch Knight, Touka, dan Sitri kemarin. Dan dari time skip ini, level dari Sitri yang kita gunakan sebagai patokan nantinya juga sudah turun, di mana ketika teman-temannya sudah bisa naik menjadi hunter level 6, maka Sitri pun justru malah diturunkan menjadi hunter level 3 permanen. So, mulai dari sini, begitulah setting cerita dan juga waktunya. Dan mari kita bahas secara lengkap cerita tentang Party Starlight. Party Holy Thunder of Starlight berdiri di bawah kepemimpinan 3 tokoh utama. Pertama, Lapis Fulgor, sang ketua. Seorang elf dewasa berusia lebih dari 2 abad, berhati keras, bermartabat, sekaligus membawa aura yang membuat manusia tak berani menentangnya. Ia dikenal sebagai salah satu pengguna sihir petir paling murni di antara noble spirit. Namun, wataknya yang kaku sering menjadikannya sulit berkompromi dengan siapapun di luar lingkaran terdekatnya. Kedua, Astor, wakil kapten.
Elf yang sama tuanya, dingin dan metodis, dikenal sebagai otak strategi Starlight sekaligus tangan kanan lapis. Di balik ketenangan wajahnya, tersembunyi sikap curiga yang membuatnya jarang mempercayai manusia. Ia jarang berbicara, tetapi sekali ia angkat suara, keputusannya kerap lebih tajam daripada perintah lapis sendiri. Ketiga, Chris Argent, anggota termuda. Ia bukan siapa-siapa di awal, hanya seorang muda yang baru menginjakan kaki di dunia manusia. Namun, potensi sihirnya yang luar biasa membuat lapis mengangkatnya menjadi maskot party, bahkan menganggapnya sebagai penerus di masa depan. Chris adalah satu-satunya yang kadang menampilkan sisi lunak di hadapan manusia, meskipun itu lebih karena rasa ingin tahu ketimbang niat tulus untuk berbaur. Seluruh anggota Starlight berasal dari ras Noble Spirit dan berkelas magus. 2 abad lalu, setelah perang besar antara manusia dan Noble Spirit berakhir, mereka mendapat mandat dari Ratu Selene di negeri Yggdra. Perintah itu sederhana, namun penuh arti. Mempelajari manusia, menyerap teknologi mereka, dan mencari pasangan dari ras manusia yang kuat demi menjaga kelangsungan garis keturunan Noble Spirit, sebab bangsa itu tengah mengalami kekurangan laki-laki. Di balik misi resmi itu, ada pula tugas rahasia. Lapis Fulgor dan Astor ditugaskan menemukan jasad hilang Ratu Shero Irish Frestel, penguasa lama yang tubuhnya tak pernah ditemukan dalam sejarah. Misteri keberadaannya masih menjadi noda dalam catatan kerajaan Yggdra, dan Starlight lah yang dipilih untuk mengusutnya di dunia manusia. Namun, sifat alami Noble Spirit yang arogan menjadi penghalang besar. Mereka memandang diri sebagai ras unggul, tak sudi merendahkan kepala di hadapan manusia. Akibatnya, mereka kerap menimbulkan masalah, bentrok dengan penduduk, mengacau dalam pertemuan resmi, dan menciptakan keributan yang mencoreng nama mereka sendiri. Meski demikian, keberadaan mereka tidak bisa begitu saja dihapuskan. Dengan kekuatan magis yang berada jauh di atas standar manusia, sekalipun penuh kontroversi, Starlight tetaplah simbol hidup bahwa Noble Spirit masih berjalan di dunia manusia. Bagi manusia, Starlight adalah malapetaka. Kemanapun mereka melangkah, selalu ada cerita buruk yang tersisa. Pertengkaran dengan bangsawan, bentrokan dengan hunter lokal, sampai pertemuan resmi yang berubah kacau hanya karena keangkuhan mereka. Namun, ada satu orang yang justru melihat peluang di balik reputasi buruk itu. Cry Andre. Ironisnya, Cry adalah manusia yang paling dibenci oleh para Noble Spirit. Tidak ada satupun dari mereka yang menaruh simpati padanya, bahkan sebagian terang-terangan menganggap keberadaannya sebagai aib. Tetapi justru dialah yang berani berpikir untuk mendekati Starlight lebih jauh. Klan First Step, klan baru yang ia bentuk, masih belum memiliki pijakan. Jumlah anggota sedikit, markas seadanya, dan kekuatan mereka jauh tertinggal dibandingkan klan besar lain di ibu kota. Di mata publik, First Step hanyalah sekumpulan pemuda yang berusaha tampil tanpa masa depan yang jelas. Situasi itu membuat Cry harus memutar otak, mencari jalan agar klannya bisa bertahan dari tekanan luar. Dalam pertemuan kecil bersama 2 temannya, Ark Rodin dan Sven Anger, Cry akhirnya mengutarakan rencananya. Reaksi mereka jelas menunjukkan kekhawatiran. Ark yang biasanya dingin hanya bisa mengernyit, seakan menimbang berapa besar risiko yang akan mereka tanggung jika Starlight benar-benar ditarik masuk. Sven, yang lebih emosional, menunjukkan kegelisahan nyata. Ia memahami betul betapa buruknya reputasi Starlight, dan ia juga tahu bagaimana masyarakat sudah muak pada tingkah para Noble Spirit itu. Bagi Ark dan Sven, keputusan itu terdengar seperti tindakan bunuh diri. Membawa Starlight masuk ke dalam klan sama saja mengundang bencana, seolah dengan sengaja meletakkan bara api di tengah tumpukan jerami kering. Tetapi Cry tidak pernah memandang masalah dengan cara yang sama seperti orang lain. Baginya, reputasi buruk, Starlight bukan ancaman, melainkan pelindung. Ia melihat mereka sebagai hutan lebat, tempat di mana segala bentuk dosa bisa disembunyikan. Dengan nama Starlight yang sudah lama dikenal sebagai pembuat onar, publik akan lebih mudah percaya bahwa setiap kekacauan baru berasal dari mereka. Sementara itu, perilaku jauh lebih berbahaya yang dilakukan oleh Lee Smart
dan Luke Cycle akan tenggelam di balik bayangan Starlight. Pandangan masyarakat akan tetap terfokus pada noble spirit yang arogan itu, dan inti klan First Step tetap aman dari sorotan. Itulah strategi Cry, sebuah rencana dingin yang lahir bukan dari keberanian, melainkan dari naluri bertahan hidup. Menggunakan nama besar penuh noda untuk menutupi dosa yang lebih dalam, sambil perlahan membangun pondasi bagi klan yang masih rapuh. Atau gampangnya cuy, Cry ingin menjadikan parti Starlight sebagai tumbal politik. Jadi setiap kerusuhan yang dibuat oleh Liz dan juga Luke bisa tertutup berkat reputasi Starlight yang arogan dan suka buat onar. Setelah menetapkan arah besar, Cry mulai menyusun langkah demi langkah untuk mewujudkan rencananya. Menarik Starlight ke dalam First Step bukan perkara sederhana. Mereka bukan sekadar pembuat onar, melainkan sekelompok noble spirit yang sejak awal datang ke dunia manusia dengan misi khusus. Jika tidak ada alasan yang cukup kuat, mereka tidak akan pernah mau tunduk pada manusia, apalagi pada Cry yang terkenal tidak disukai oleh ras mereka. Tetapi setiap kelompok memiliki kelemahan dan Cry akhirnya menemukan celah itu. Sejak awal ada satu sosok manusia yang selalu menjadi pusat perhatian Starlight, Lucia Rogier. Mereka melihat Lucia bukan hanya sebagai penyihir muda, melainkan anomali yang menentang hukum alam. Dalam sejarah panjang bangsa Magus, ada rahasia yang jarang diungkap terang-terangan. Hampir semua penyihir terkuat yang pernah tercatat adalah perempuan, karena tubuh wanita dianggap jauh lebih sesuai untuk menampung serta menyerap aliran mana. Selain itu, umur panjang menjadi faktor utama. Para noble spirit mampu hidup ratusan, bahkan ribuan tahun, memberi mereka waktu tak terbatas untuk menguasai sihir hingga ke puncaknya. Sedangkan manusia hanya memiliki 100 tahun atau kurang, usia yang terlalu singkat untuk benar-benar mencapai kedalaman kekuatan magus. Karena itu, bagi para noble spirit, penyihir manusia hanyalah bunga yang layu sebelum sempat mekar. Mustahil ada manusia yang bisa menandingi mereka. Namun, Lucia hadir sebagai pengecualian. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia menembus batas-batas yang selama ini dianggap mustahil. Kekuatan dan kejeniusannya mengacaukan logika yang sudah mereka pegang selama berabad-abad. Starlight, yang terkenal arogan, justru terpesona. Mereka ingin mendekat, ingin mempelajari rahasia Lucia, bahkan ingin merekrutnya sebagai bagian dari parti mereka. Di mata Lapis Fulgor dan Astor, Lucia bukan sekadar manusia, melainkan pintu menuju jawaban atas pertanyaan besar. Bagaimana seorang manusia dengan usia singkat bisa melampaui noble spirit yang telah mengasah diri selama ratusan tahun? Cry menyadari obsesi itu, dan justru di sanalah ia menemukan pegangan. Jika ia bisa menjadikan Lucia sebagai umpan, maka Starlight akan datang dengan sendirinya. Mereka akan rela menurunkan harga diri, bahkan mungkin menahan arogansi mereka demi bisa mendekati sang penyihir muda. Namun Cry juga tahu ia tidak mungkin bergerak sendirian. Starlight terlalu peka terhadap jebakan manusia. Mereka tidak akan percaya jika ia yang mengajukan tawaran secara langsung. Karena itu, Cry meminta tolong Citri Smart, sosok yang selalu dipercaya, untuk dapat menyelesaikan masalah dari Cry. Dengan bantuan Citri, ia menyusun strategi perekrutan yang halus, menciptakan kondisi di mana Starlight tidak merasa dipaksa, tetapi justru percaya bahwa bergabung dengan First Step adalah jalan terbaik untuk mereka sendiri. Bagi Cry, inilah inti rencananya. Ia tidak perlu membujuk dengan kekuatan atau harta. Ia hanya perlu menyentuh sisi paling rapuh dari kebanggaan Starlight, rasa ingin tahu mereka pada Lucia Rogier.